Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, channel obrolan Saiki sengaja silaturahim kepada Bapak Kiai Haji Mbai Mulya Sarif. Beliau adalah salah seorang tokoh pendiri Provinsi Banten yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Mat Laul Anwar. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di masyarakat, bahkan pemerintah sangat prihatin bagaimana mengurangi kegelisahan atau keresahan masyarakat sehubungan dengan tindakan premanisme. Dan selain itu, beliau juga pernah selaku Ketua Umum Kadin Kabupaten Serang dan Ketua Kadin Banten antar waktu termasuk Cilegon juga di tahun 90-an. Pemirsa, kita dengarkan respon beliau. Karena akhir-akhir ini di satu pihak pemerintah dan masyarakat sedang gencar bicara masalah preman. Namun belakangan ini sangat mengejutkan. Salah seorang oknum ya, bukan lembaganya, oknum pengurus Kadin Cilegon. Kita dengarkan bagaimana pandangan beliau tentang upaya mengurangi tindakan premanisme dan juga termasuk bagaimana sikap Jawara Banten yang dikenal gigih dan bersatu dengan para ulama. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI Polri terhadap perilaku premanisme, itu saya sangat mengapresiasi bahwa tindakan premanisme itu sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, saya juga pernah menyampaikan agar ormas ataupun apa yang melakukan tindakan premanisme itu dibubarkan saja. Kemudian, di Banten ini dikenal sebagai tanah Jawara. Jawara itu bukan premanisme. Jawara itu sikap. Jawara itu tata nilai yang berlandaskan kepada agama. Yaitu dia berani membela yang lemah, tangguh, jujur, amanah, dan kemudian selalu berada di pihak orang-orang lemah. Lalu juga tidak pernah yang namanya Jawara itu petantang-petenteng. Karena pada dasarnya kita mengenal yang namanya ilmu padi. Yaitu semakin berisi, semakin merunduk. Bukan petantang-petenteng. Orang yang petantang-petenteng itu bisa jadi memang kayak padi yang kopong. Nah, itulah tata nilai di tengah-tengah masyarakat yang membentuk pribadi para Jawara. Yang biasanya para Jawara itu adalah ulama muda. Ketika beliau para Jawara ini yang memang juga sebagai pemimpin atau informal leader di tengah-tengah masyarakat, dia punya wibawa dan kemudian juga biasanya jadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Lalu karena memiliki ilmu agama yang cukup, biasanya kemudian berubah menjadi ulama. Karena tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar agama dan aturan negara. Nah, kejadian yang terjadi belakangan ini, yang sedang ramai dibahas di berbagai media, bahkan sampai ke beberapa organisasi di tingkat nasional, yaitu tentang oknum yang melakukan upaya meminta pekerjaan dengan nilai-nilai yang sangat fantastis. Itu justru saya prihatin sebagai mantan Ketua Kadin Kabupaten Serang,
dari tahun 84 sampai tahun 1994, 10 tahun. 2 periode yang ketika itu Cilegon masih termasuk di bawah Kabupaten Serang. Artinya termasuk saya sebagai ketua Kadin yang membina para pengusaha di Cilegon. Tugas utama Kadin adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang sehat. Oke lah bahwa memang organisasi itu juga perlu pemasukan. Tapi bukan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Saya dulu melakukan itu menggunakan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu barang siapa yang ingin dimurahkan rizki dan dipanjangkan umur, sambungkan silaturahim. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi saya tidak pernah ada masalah dengan para investor yang masuk ke Banten. Karena saya memang selalu melakukan yaitu menjalin hubungan silaturahim dengan berbagai pihak. Kemudian ketika Banten jadi provinsi, di mana saya juga ikut terlibat di dalam membentuk provinsi Banten. Saya kemudian ditarik menjadi salah satu ketua yang membidangi ekonomi perbankan di Kadin Banten. Ya, sebelum Kadin Banten resmi terpilih, waktu itu Kadin yang transisi. Nggak pernah terjadi hal-hal seperti ini. Oleh karena itu saya menghimbau kepada para pengusaha yang ada, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan oleh negara. Kemudian kepada pemerintah dalam hal ini Polri, TNI, dan semua jajaran agar betul-betul berani menindak tegas. Jangan sampai para preman itu menjadi membahayakan negara. Dan jangan sampai negara kalah oleh preman. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah penjelasan atau testimoni dari beliau. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi jangan sampai terulang, Pak Ge. Ya. Ini cambuk bagi kita bagaimana Banten membangun banyak investor yang betul-betul untuk membantu masyarakat, terutama penyerapan tenaga kerja. Demikian pemirsa obrolan malam ini yang sejuk, tadi sore hujan sangat mendukung suasananya nih. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat, camkan, mudah-mudahan masyarakat terbebas dari premanisme. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, tak ada manusia yang sempurna. Matahari pun kadang tertutup awan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.